Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayo kita mencoba halaman 178 Matematika SMP kelas 8 semester 2. Untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya, agar apabila ada video terbaru dari kami, adik-adik mendapat notifikasi atau pemberitahuan dari YouTube. Semoga video berikut ini bermanfaat. Nomor 1, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tinggi prisma adalah 14 cm. Jika panjang sisi-sisi alasnya diperbesar menjadi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm, tentukan besar perubahan volume prisma. Kita buat sketsnya. Di sini alasnya saja kita gambar. Jadi sisi-sisinya 6, 8, dan 10. Gambar yang pertama. Kemudian diperbesar menjadi 9, 12, dan 15. Pada segitiga siku-siku, dua sisi yang pendek ini merupakan alas dan tinggi. Jadi untuk yang A, besar perubahan volume prisma. Kita cari dulu volume pertama, ya. Volume pertama alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alasnya 6 dikali tingginya 8 dibagi 2 dikali 14. Tinggi prismanya, ya. Ini kita bisa coret, 6 dibagi 2 jadi 3, ini 1. 3 dikali 8, 24. 24 dikali 14. Hasilnya adalah 336 cm kubik. Kemudian volume kedua, alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alasnya 9, ya. Dikali 12 dibagi 2 dikali tinggi prismanya sama karena tidak berubah. Nah, ini 12 kita bagi 2 jadi 6. 6 kali 9 54. 54 dikali tinggi prismanya 14. Jadi hasilnya 756 cm kubik. Pertanyaannya besar perubahan volume prisma. Jadi perubahannya adalah perubahan volume prisma. Kita kurangkan saja volume kedua dikurang volume pertama. 756 dikurang 336. Jadi hasilnya adalah 420 cm kubik. Nah, ini untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, perbandingan volume prisma sebelum dan sesudah diperbesar. Dan untuk yang D kita bandingkan saja, ya. Volume 1 berbanding volume 2. Volume 1-nya 336 berbanding volume 2-nya 756. Ini sama-sama kita bisa bagi 14. Kalau kita bagi 14 jadi di sini tadi, ya, 24 dan 54, ya. Ini 24 berbanding 54. Ini masih bisa kalau kita bagi 6. Ini dapat 4, ini dapat 9. Jadi perbandingannya adalah 4 berbanding 9. Itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Volume suatu prisma dengan alas berbentuk persegi panjang adalah 1080. Diketahui volumenya 1080 cm kubik. Jika tinggi prisma ini 10 cm dan perbandingan antara panjang dan lebar alas adalah 4:3. Panjang berbanding lebarnya 4 berbanding 3. Ini kita bisa misalkan 4A dengan 3A, ya. Karena ini kan masih perbandingan. A, panjang dan lebar alas prisma. B, luas seluruh permukaan prisma. Jadi untuk yang A, karena diketahui volume, kita gunakan rumus volume. Volume prisma dengan alas berbentuk persegi panjang ini sama dengan balok. Jadi panjang kali lebar dikali tinggi. Volumenya 1080 sama dengan panjangnya tadi sudah diketahui 4A, ya. Kita gunakan 4A.
dikali lebarnya 3A. Jadi ini perbandingannya, dikali tingginya 10. 1080 sama dengan 4 dikali 3, 12. 12 kali 10, 120. Jadi 120 A kali A pangkat 2. A pangkat 2 ke depan, 1080 dibagi 120. A pangkat 2, ini nolnya bisa kita coret, 108 dibagi 12, 9. Jadi A sama dengan akar 9, ini sama dengan 3. Nah, 3 ya. Nah, yang ditanya adalah panjang dan lebar prisma. Jadi panjangnya tadi ini 4A. A-nya ini sudah dapat 3, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Sedangkan lebarnya ini 3A, A-nya tadi 3, jadi 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. Jadi dapat panjang dan lebarnya adalah 12 cm dan 9 cm. Yang B, luas seluruh permukaan prisma. Luas permukaan, ini kita bisa gunakan rumus luas permukaan balok. Bisa juga dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma. Karena di sini dianggap sebagai prisma, jadi kita gunakan rumus luas permukaan prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alasnya karena persegi panjang, panjang dikali lebar, ditambah keliling alas 2 dikali panjang ditambah lebar karena persegi panjang ya, dikali tinggi prisma. Kita gantikan angkanya, 2 dikali panjangnya sudah kita dapat 12, lebarnya 9, ditambah 2 dikali panjang ditambah lebar 12 ditambah 9 ya, dikali tinggi prisma sudah diketahui 10. Jadi ini 2 dikali 12 kali 9, 108, ditambah 2 dikali 12 tambah 9, 21 dikali 10 ya. 2 dikali 108, 216, ditambah 2 dikali 21, 420, dikali 10, 2 dikali 21, 42, dikali 10, jadi 420. Kita jumlahkan 636 cm persegi. Nah, itu untuk bagian B. 636 cm persegi. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita ke bawahkan dulu. Untuk yang belum subscribe, ayo jangan lupa di subscribe. Pertama, subscribe gratis. Dan jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya. Nomor 3. Diketahui alas sebuah prisma berbentuk persegi dengan panjang sisi 12. Jadi di sini alasnya berbentuk persegi, sisinya 12 cm. Tinggi prisma adalah 15 cm. Tingginya 15 cm. Jika sisi-sisi alasnya diperkecil 3/4 kali, ini kita anggap S1 ya. Nah, ini diperkecil jadi S2-nya 3/4. Jadi 3/4 dikali 12. 12 dikali 3, 36. 36 dibagi 4, 9. Jadi sisinya menjadi 9 cm. 9 cm. Nah, tentukan perbandingan volume prisma sebelum dan sesudah diperkecil. T2-nya tetap. Jadi di sini 15. Ditanya perbandingan ya. Perbandingan volume. Perbandingan volume. Kita jawab, karena sebelum dan sesudah diperkecil berarti volume 1 berbanding volume 2. Karena di sini alasnya berbentuk persegi, jadi sama saja ini dengan balok ya. Jadi kita bisa buat sisi kali sisi atau luas alas dikali tinggi aja dulu. Berbanding luas alas dikali tinggi. Ini L ya. Luas alas. Ini kenapa tulisannya kayak gini? Luas alasnya tadi 12 dikali 12 dikali tingginya di situ 15 ya. Berbanding luas alas yang kedua 9 dikali 9 dikali tingginya masih tetap 15. Kita bisa coret langsung saja tanpa mengalihkan ya. Ini 15 dengan 15 sama-sama dibagi 15 jadi 1 ini. Ini 1.
Kemudian 12 dengan 9 bisa kita coret sama-sama bagi 3. Ini 3, ini 4. Kemudian ini juga bagi 3, ini 4. Ini kita bagi 3, ini 3. 4 dikali 4, 16. Berbanding 3 kali 3, 9. Jadi perbandingannya adalah 16 berbanding 9. Nah ini tanpa kita cari volumenya. Langsung kita dapat perbandingannya. 4. Sebuah prisma mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Kita buat diketahuinya dulu. Panjangnya 10 cm, lebar 4 cm, tingginya 6 cm. Jika panjang prisma diperpanjang, P2-nya 6/5 dari awal, jadi 6/5 dikali 10. 10 dibagi 5, 2 kali 6, 12 ya jadinya. Kemudian dan tinggi prisma diperkecil, berarti lebarnya tetap, lebar keduanya tetap 4 cm. Tinggi keduanya diperkecil 5/6 kali, berarti 5/6 dikali 6. 6 dibagi 6, 1 kali 5, 5, jadi 5 cm. Pertanyaannya, maka besar perubahan volume balok itu adalah? Langsung saja jawab ya. Perubahannya berarti volume kedua, perubahan volume kedua dikurang volume pertama, karena di sini sama dengan balok, jadi volume keduanya panjang kedua dikali lebar kedua dikali tinggi kedua dikurang panjang pertama dikali lebar pertama dikali tinggi pertama. Panjangnya 12 dikali 4 dikali 5. Ini kita kurung saja ya. Kemudian dikurang dengan panjangnya 10 dikali 4 dikali 6. Ini kita kalikan, 4 kali 5 20, 20 dikali 12 240. 10 dikali 4, 40, 40 dikali 6, 24, 240. Berarti dia tidak berubah ya. Perubahannya adalah 0 cm kubik. Oke. Maka dari sekalian, demikianlah pembahasan untuk ayo kita mencoba halaman 178 kelas 8 SMP yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri Blatofik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.